adik-adik, kembali lagi pada video kita hari ini. Jadi pada video hari ini kita akan belajar tentang tanaman rimpang. Di sini ada yang sudah tahu apa itu tanaman rimpang? Ayo kita memperdalam ilmu dengan menyimak pembelajaran berikut ini. Tanaman rimpang adalah jenis tumbuhan yang memiliki struktur batang berbentuk rimpang, yaitu batang bawah tanah yang membengkak dan berfungsi sebagai organ penyimpanan cadangan makanan. Tanaman rimpang umumnya tumbuh di daerah tropis dan subtropis, dan banyak dimanfaatkan untuk keperluan kuliner, pengobatan, serta industri. Jenis-jenis tanaman rimpang yang populer di Indonesia antara lain kunyit, jahe, kencur, lengkuas, dan temulawak. Kita masuk pada jenis-jenis tanaman rimpang. Yang pertama adalah kunyit, atau biasa disebut dengan Curcuma longa. Adalah salah satu jenis tanaman rimpang yang paling banyak digunakan di Indonesia. Rimpangnya berwarna kuning jingga dan memiliki aroma yang khas dan rasa yang khas pula. Kunyit sering digunakan untuk bumbu masakan, pewarna alami, dan bahan obat-obatan tradisional. Kedua adalah jahe. Jahe atau yang disebut dengan Zingiber officinale adalah tanaman rimpang yang memiliki rasa hangat dan pedas. Rimpangnya dapat diolah menjadi berbagai macam produk seperti makanan, minuman, serta obat-obatan. Jahe juga dikenal memiliki berbagai manfaat kesehatan, seperti meredakan mual dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ketiga, kencur. Kencur atau yang disebut dengan Kaempferia galanga memiliki rimpang yang berwarna putih kekuningan dan beraroma khas. Tanaman ini sering digunakan sebagai bumbu masakan, obat tradisional, dan kosmetik. Kencur juga dikenal memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi. Manfaat tanaman rimpang. 1. Kuliner. Tanaman rimpang banyak dimanfaatkan dalam dunia kuliner sebagai bumbu, pewarna, dan bahan tambahan lainnya. Contohnya, kunyit digunakan untuk memberi warna kuning pada masakan, sementara jahe dan kencur dimanfaatkan sebagai perasa yang khas. 2. Kesehatan. Banyak tanaman rimpang memiliki kandungan senyawa bioaktif yang berbagai manfaat bagi kesehatan, seperti antioksidan, antiinflamasi, dan antimikrobial. Rimpang-rimpang ini dapat digunakan sebagai obat tradisional untuk meredakan berbagai keluhan kesehatan. 3 adalah industri. Tanaman rimpang juga dimanfaatkan dalam industri, seperti untuk pembuatan kosmetik, pewarna alami, dan bahan baku farmasi. Contohnya, minyak atsiri dari rimpang. Tanaman ini dapat digunakan sebagai bahan parfum dan pewangi. Cara budidaya tanaman rimpang. Pertama, siapkan lahan. Lahan yang digunakan
budidaya tanaman rimpang harus memenuhi syarat seperti gembur, subur, dan memiliki drainase yang baik. Lahan dapat diolah dengan cara membajak dan membalik tanah untuk mempersiapkan media tanam yang optimal. Kedua, penanaman. Bibit tanaman rimpang dapat berasal dari rimpang yang dipotong-potong atau dari anakan yang dipisahkan dari induknya. Bibit ditanam dengan jarak tanam yang sesuai, umumnya 20-30 cm antar lubang tanam, dengan kedalaman sekitar 10 cm. Ketiga adalah perawatan. Tanaman rimpang membutuhkan pemeliharaan rutin, seperti penyiraman, penyiangan gulma, dan pemupukan. Pemupukan dapat dilakukan dengan pupuk organik maupun pupuk anorganik sesuai dengan kebutuhan tanaman. Syarat tanaman rimpang. Yang pertama adalah iklim. Tanaman rimpang umumnya tumbuh baik di daerah beriklim tropis dengan suhu udara 20-30 derajat dan curah hujan yang cukup merata sepanjang tahun. Tanaman ini membutuhkan penyinaran matahari yang cukup sekitar 6-8 jam per hari. Kedua adalah air. Tanaman rimpang membutuhkan air yang cukup, terutama saat fase pertumbuhan. Ketersediaan air yang baik dapat diperoleh melalui sistem irigasi atau dengan memilih lokasi yang dekat dengan sumber air. Ketiga adalah jenis tanah. Jenis tanah yang sesuai dengan budidaya tanaman rimpang adalah tanah yang gembur, subur, dan memiliki kandungan bahan organik yang tinggi. pH tanah yang ideal berkisar antara 5,5 sampai dengan 7,0. Elevasi. Umumnya, tanaman rimpang dapat tumbuh baik pada dataran rendah hingga dataran tinggi dengan elevasi optimal berkisar antara 0 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Hama dan penyakit tanaman rimpang. Yang pertama adalah hama. Beberapa tanaman yang sering menyerang tanaman rimpang antara lain ulat daun, tungau, dan nematoda. Pengendalian hama dapat dilakukan secara mekanis, biologis, dan kimiawi, tergantung pada jenis hama dan tingkat serangan. Kedua adalah penyakit. Penyakit yang umum menyerang tanaman rimpang meliputi penyakit busuk rimpang, layu fusarium, dan bercak daun. Pencegahan dan pengendalian penyakit dapat dilakukan melalui penggunaan bibit sehat, sanitasi lahan, dan penerapan budidaya yang baik. 3. Pengendalian. Pengendalian hama dan penyakit tanaman rimpang harus dilakukan secara terpadu dengan memadukan berbagai metode seperti kultur teknis, biologi, dan kimia. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan tanaman dan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Pengelolaan pasca panen. Panen, tanaman rimpang dapat dipanen setelah berusia 4-12 bulan, tergantung pada jenisnya. Pemanenan dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan pada rimpang. Kedua adalah pembersihan. Setelah dipanen, rimpang harus dibersihkan dari akar, tanah, dan bagian tumbuhan lainnya. Pembersihan dapat dilakukan secara manual atau dengan pencucian. Ketiga adalah sortasi. Rimpang yang telah bersih selanjutnya disortir berdasarkan ukuran, bentuk, dan kualitas. Sortasi bertujuan untuk memisahkan rimpang yang lebih layak jual dari yang cacat atau rusak. Pengemasan. Rimpang yang telah disortir kemudian dikemas dalam kemasan yang sesuai, seperti karung, plastik, atau kotak. Pengemasan bertujuan untuk melindungi rimpang selama penyimpanan dan distribusi. Dan yang terakhir adalah prospek tanaman rimpang. Produk yaitu rimpang segar. Permintaan tinggi di pasar domestik dan internasional. Potensi dan keuntungannya adalah margin keuntungan
kisaran 30-50%. Yang kedua adalah produk simpliasia Rimpang. Prospek pasar yaitu bahan baku, obat tradisional, dan industri. Potensi keuntungan, margin keuntungan hingga 40-60%. Yang ketiga adalah produk minyak atsiri. Prospek pasar, bahan baku industri parfum, kosmetik, dan farmasi. Dan potensi keuntungannya kisaran margin keuntungan 50-70%. Baik, sekian materi kita pada hari ini. Adik-adik, jangan lupa untuk belajar di rumah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you!